sudah masuk ke persidangan. Apanya yang mau di whistleblow gitu. Saya pengen pulang ke anak-anak saya. Kalau ada yang bisa saya utarakan, misalnya ada hal-hal yang belum saya utarakan, ya nggak mungkin lah, saya pasti akan menyuarakan. Prioritas saya kan pulang kepada anak-anak saya. Jadi itu juga di masa penyidikan ditanya ini saya bilang enggak, ini program paling lempeng, program seperti yang Pak Presiden bilang ya, ini adalah mohon maaf bukan Pak Presiden, seperti yang Pak Jokowi bilang. Pak Jokowi bilang ini adalah kebijakan dan arahan dari Presiden. Memang benar, memang sudah satu visi mengenai digitalisasi pendidikan. Itu dan saya sangat mengapresiasi statementnya Pak Jokowi mengenai komentar mengenai karakter saya dan juga mengenai semua kebijakan digitalisasi memang arahan juga dari Presiden. Jadi alhamdulillah. Nah itu yang banyak orang menanya apakah ini ada hal-hal lain atau yang saya belum utarakan. Tidak ada. Kalau ada sudah pasti saya utarakan. Ini program paling lempeng, menghemat anggaran, didampingi oleh kejaksaan, diaudit oleh BPKP 2 kali selama saya menjadi menteri, dan juga dilaksanakan dieksekusi oleh LKPP, institusi yang nggak ada hubungannya sama kementerian, gitu. Mau setransparan apa lagi gitu loh. Ini pengadaan, jadi gini Mas, kalau orang ingin mengajarkan bagaimana cara melakukan pengadaan yang transparan, kasus Chromebook ini adalah salah satu contoh terbaiknya menurut saya. Inilah makanya betapa kagetnya saya kok bisa jadi kasus, karena mens reanya udah jelas tidak. Dari saya mengundang 3 institusi luar, masa saya mengundang mereka untuk memeriksa korupsi saya, itu kan nggak masuk akal. Jadi itu yang Kami masuk ke hari ini rencananya dikatakan ada respons. aduh, saya terharu dan ingin mengucapkan apresiasi saya sebesar-besarnya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang sudah bersuara, bukan untuk membela saya ya, tapi untuk membela keadilan dan kebenaran di negeri ini. Karena kasus ini membuat begitu banyak aktivis anti korupsi, begitu banyak tokoh-tokoh pakar hukum takut sekali dengan apa presiden. Kalau saya dinyatakan bersalah, ini akan punya efek yang begitu negatif, presiden yang begitu negatif terhadap berbagai macam pengadaan, investasi, pelaporan pajak, dan pelaporan kekayaan yang jujur. Bisa bayangin nggak kalau pelaporan kekayaan saya yang jujur digunakan sebagai senjata hukum untuk uang pengganti? Ya sudah, berakhir, nggak akan ada yang melaporkan kekayaan setelah kasus ini gitu. Jadi kepada amicus curiae dan tokoh-tokoh yang menyuarakan kebenaran, saya ingin apresiasi sebesar-besarnya. Dan ini semoga majelis hakim terbuka ya hati nurani, dan juga terbuka pemikirannya mengikuti fakta persidangan. Betapa janggalnya bahwa hampir seluruh komunitas anti korupsi sangat cemas dengan kasus ini dan menyuarakan. Bayangin, aktivis anti korupsi se-Indonesia, kan pasti ini suatu kejanggalan gitu. Jadi itu saya harap keputusan bebas murni itu bisa tercapai, bukan untuk saya, tapi untuk negeri ini, untuk kepastian hukum, untuk keadilan dan kebenaran di negeri ini, agar sinyalnya, pesannya kepada generasi muda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.